Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan bagaimana cara menuliskan suatu pengalaman pekerjaan di CV. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan pengalaman kerja sebagai seorang teller bank. Bagi teman-teman yang baru nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ucapin selamat datang, salam kenal. Silahkan teman-teman bisa explore semua info yang ada di channelku, barangkali teman-teman butuhkan. Apabila teman-teman pengen belajar terkait dengan tahapan-tahapan proses rekrutmen atau pertanyaan terkait karir, teman-teman bisa cek di bagian playlist dari channelku ini. Teman-teman, kalau misalkan di sini juga ada yang sedang belajar pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa cek di bagian Shorts. Di sana aku bahas sedikit terkait dengan tips dan trik bermain Excel. Dan apabila teman-teman yang nonton video ini sebagai seorang pencari kerja atau job seeker, teman-teman juga bisa cek di bagian community atau komunitas. Di sana aku update secara berkala terkait dengan informasi lowongan pekerjaan terbaru dari banyak sektor yang aku peroleh dari teman-teman komunitasku yang ada di grup WA aku maupun di LinkedIn. Nah, apabila nanti teman-teman juga pengen belajar ya cara menuliskan pengalaman pekerjaan dengan profesi yang lain, teman-teman cek di bagian playlist ya. Di sana aku udah siapin playlist juga biar teman-teman mudah untuk mengeksplornya gitu. Di situ terkait dengan cara menulis pengalaman pekerjaan di CV kayak gitu. Yuk kita diskusi teman-teman, gimana sih cara menuliskan pengalaman pekerjaan sebagai seorang teller bank kayak gitu. Nah, ini akan cocok bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman sebagai teller ya. Baik itu udah lama, baru, atau magang gitu. Jadi silahkan disimak, silahkan teman-teman boleh ditulis. Kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung tuliskan di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Di awal ini aku pengen bahas ya teman-teman. Sebelum kita bahas terkait dengan pengalaman kerja atau alasan kenapa sih kok aku nggak langsung bahas CV aja kayak gitu. Ya jawaban singkatnya ya yang bahas CV udah banyak. Tapi di sini dari semua elemen informasi yang ada di CV yang penting, salah satu yang penting dan menurutku itu banyak salahnya dari ribuan CV yang udah aku review ya teman-teman dengan berbagai pengalaman kerja berbagai level. Biasanya pengalaman kerja tuh yang banyak yang salah, jadi kurang menonjol. Nah, teman-teman di sini harus paham dulu, aku bahas di sini ya teman-teman, ketentuan umum pada saat kita menulis CV. CV itu boleh tulis tangan, boleh diketik, tapi aku akan menyarankan diketik. Oke. Kemudian CV itu boleh 1 sampai dengan 3 halaman, direkomendasikan kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman butuh menuliskan, butuh dijabarkan, merasa itu harus ditulis padahal halamannya nggak cukup, jangan memaksakan jadi 1 halaman. 2 halaman nggak masalah, 3 halaman nggak masalah, kayak gitu. Kalau di atas 3 halaman kurang disarankan, karena takutnya nanti di situ tidak terbaca, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia atau bahasa asing juga boleh, ada beberapa pertimbangan yang bisa kita lakukan. Misalkan, adakah disuruh gitu ya menggunakan bahasa tertentu? Adakah momen biar kita pamer kemampuan bahasa kita? Apakah kita menguasai bahasa tersebut? Atau kita mau pakai bahasa yang kita bisa dan terbiasa? Kayak gitu. Kemudian terkait dengan CV, sampai dengan sekarang 2023 aku bikin video ini, mau ATS friendly atau kreatif, dua-duanya masih sama-sama powerful, dua-duanya masih sama-sama berlaku. Jadi nggak masalah ya teman-teman mau kayak gimana. Oke. Kemudian pada saat menulis CV, teman-teman harus fokus pada keyword atau kata kunci. Kenapa kalau nggak fokus sama kata kunci, nanti teman-teman akan merasa, aku udah bikin CV model macem-macem, tapi kok nggak kepanggil gitu. Itu karena yang berubah tuh cuma modelnya aja, teman-teman. Tapi kok konten konteksnya itu nggak berubah. Nah, di sini aku pengen teman-teman fokus pada kata kunci atau keyword. Banyak sekali keyword yang sebenarnya itu bisa muncul dari elemen CV. Nah, salah satu elemen CV yang mengandung banyak keyword atau kata kunci yang biasanya teman-teman banyak miss, itu adalah yang ada di pengalaman kerja. Itulah kenapa aku di sini bahas terkait dengan pengalaman kerja. Kemudian kalau untuk menulis beberapa pengalaman kerja sekalian, boleh nggak? Boleh, kayak gitu. Tuliskan aja berdasarkan urutan kronologis, jadi yang terbaru, yang didulukan, baru mundur, kayak gitu. Apakah semua pengalaman kerja boleh ditulis di CV? Ya boleh. Pengalaman kerja itu pengalaman kerja ya karyawan tetap, karyawan kontrak, gitu ya, freelance, part-time, internship yang paid internship, unpaid internship, atau entrepreneurship, atau jadi asisten dosen. Itu semua boleh dituliskan di CV. Tapi tidak semua yang boleh itu harus. Kita harus sadar bahwa itu semua tuh boleh kau tuliskan di CV, tapi apa harus aku tuliskan semuanya? Enggak. Masing-masing orang nanti ada pertimbangan masing-masing. Mana sih yang harus dituliskan?
Kenapa itu nggak usah dituliskan dan lain-lain. Nanti teman-teman coba ya cari tahu dari semua pengalaman itu mana sih yang menjual. Nah, itu nanti juga hubungannya dengan yang poin terakhir yang aku tulis di sini ya teman-teman. Bahwa CV itu harus memenuhi 5 hal. Dia harus ditulis dengan jujur. Informasinya harus lengkap dan relevan dengan loker yang kita lamar. Dan pada saat menuliskan informasinya, kita harus menuliskan secara menarik. Dan info yang ada di dalamnya itu adalah informasi terupdate dari diri kita. Oke, itu harus semuanya ada kayak gitu. Nah, terkait dengan penulisan CV, di dalam CV itu ada namanya elemen CV yang aku tuliskan di atas. Dari semua elemen CV yang ada, pengalaman kerja biasanya akan didahulukan, termasuk di deretan teratas. Kurang lebih ya kalau ilustrasinya yang kayak yang kolom warna merah yang aku taruh di situ, teman-teman. Jadi dia akan didahulukan daripada pendidikan, daripada training, daripada organisasi dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Itu yang sebagai gambaran umum, gambaran cepat ya teman-teman terkait dengan dasar penulisan CV-nya gitu. Aku di sini nggak bahas soal template-template, teman-teman pasti silahkan mau pakai template, mau bikin sendiri nggak masalah gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan pada saat kita harus menuliskan nih pengalaman kerja? Misalkan di sini aku pengen bahas jadi teller bank. Aku punya pengalaman jadi teller bank, Kak, jadi magang teller gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama kali oleh teman-teman ya di sini, teman-teman harus paham dulu pada saat penulisan pengalaman pekerjaan ya. Teman-teman itu harus dijabarkan pengalamannya. Ada 2 versi. Versi pertama itu adalah cukup menjabarkan nama perusahaan, periode, jabatan, dan tanggung jawab, atau biar lengkap, yang versi 2 adalah ada tambahan prestasinya. Zaman sekarang, dari beberapa tahun, sekitar 10 tahun terakhir yang aku pantau terkait dengan perkembangan CV, teman-teman kalau zaman dulu mungkin paham ya bahwa nulis CV itu dulu nggak perlu dijabarin deh ada tanggung jawab atau prestasi. Cukup nama perusahaan, periodenya kapan, terus jabatannya apa. Ya, dulu kayak gitu, banyak yang kayak gitu teman-teman. Tapi sekarang cenderungnya lebih banyak yang di dalamnya itu dijabarkan. Kenapa? Karena zaman sekarang itu harus lebih kompetitif gitu teman-teman. Lowongan pekerjaannya terbatas, kandidat orang hebatnya banyak kayak gitu. Jadi yang membedakan apa kalau cuma nama perusahaan, periode jabatan itu cuma persaing pernah aja, atau nanti bersaing besar-besaran nama perusahaan kan nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kan udah nggak ngejamin ya kayak gitu ya nama besar perusahaan yang lalu, nama besar pengalaman pendidikan yang lalu gitu kan. Sehingga di sini teman-teman juga harus sadari bahwa ada juga sistem ETS yang CV itu nggak langsung diproses oleh mata tapi oleh sistem. Itu adalah beberapa contoh kenapa kita butuh menjabarkan tanggung jawab dan prestasinya. Setelah ini aku kasih contoh ya teman-teman, gimana caranya. Tapi di sini teman-teman harus pahami bahwa teman-teman silahkan pilih mau versi 1 atau versi 2. Jangan pernah nulis cuma pernah. PT ABCD kapan sampai kapan sebagai ini. Jangan cuma gitu doang. Oke teman-teman? Nah, lalu setelah teman-teman paham soal ini, apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman silahkan cari kertas kosong atau suatu halaman gitu ya, spreadsheet gitu atau pakai Word gitu. Coba teman-teman tuliskan pengalaman kemarin teman-teman jadi teller tuh ngapain aja. Tanggung jawabnya tuh apa? Mulai dari tanggung jawab harian, mingguan, bulanan, tahunan, 6 bulanan, terserah. Tulis aja dulu teman-teman. Nggak usah mikir benar atau enggak, tulis aja dulu. Jadi yang ada di kepala tuh dikeluarin semua. Ya, ditulis semua, dah. Kalau udah, setelah itu teman-teman browsing lah. Browsing cari tanggung jawab umum sebagai seorang teller. Teller bank, mau di bank manapun. Pasti kan ada dong ya tanggung jawab yang sifatnya general yang berlaku untuk semua teller kayak gitu. Ya bisa di bank, bisa di mungkin koperasi kayak gitu, bisa banget kayak gitu ya. Jadi teman-teman silahkan nanti dikombinasikan dari pengalaman yang ada dengan hasil browsing, coba mana sih yang teman-teman itu benar-benar lakukan. Kemudian coba lihat bahasanya lebih efektif yang mana. Mungkin ini jadi bisa disatuin dan lain-lain sampai nanti akhirnya terbentuklah tanggung jawab yang benar-benar teman-teman lakukan di sana sebagai layaknya seorang teller bank. Kemudian, kalau misalkan teman-teman sudah menyusun kayak gitu, ini buat ide aja ya teman-teman, kayak gimana aja tanggung jawabnya gitu, maka nanti selanjutnya adalah teman-teman tinggal tentukan. Coba di CV-nya teman-teman, coba ditulis dari semua nih, misalkan panjangnya ada 20 kayak gini tanggung jawab yang ada, coba teman-teman ambil yang unggulan, yang prioritas.
Yang prioritas tadi, silahkan teman-teman coba praktekkan aja dulu di Word-nya gitu. Ambil misalkan, tadi ada 20 poin, sekarang aku coba ambil 10 poin. Yang unggulan sebagai seorang teller tuh kayak gimana sih gitu. Nah, lalu langsung diterapkan di versi 1 atau versi 2 yang tadi aku singgung. Ini versi 1 berarti isinya adalah cuma pengalaman kerja, periode, role atau jabatan, dan tanggung jawab yang dimiliki. Kurang lebih nanti di CV-nya teman-teman, di bagian yang aku kasih warna merah, nulisnya tuh kayak begini teman-teman. Oke, jadi misalkan PT bla 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 gitu, bank bla 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 gitu, PT bla 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 TBK misalkan gitu. Terus periodenya kapan sampai kapan. Kalau misalkan teman-teman itu udah selesai, ya udah tulis aja misalkan Januari 2020 strip Januari 2023 gitu. Tapi kalau masih berlaku tulis strip sampai sekarang nggak apa-apa. Oke, kemudian enter di bawahnya, tulis aja teller kayak gitu boleh. Kalau misalkan magang tulis aja magang teller gitu. Oke, terus di bawahnya tulis aja tanggung jawab. Nggak usah ada kata tanggung jawabnya juga nggak apa-apa sih. Langsung uraian tanggung jawab aja. Muncul sebagai bullets kayak gini, teman-teman. Coba teman-teman tulis. Misalkan tadi aku udah bilang ya bahwa jangan ragu untuk memunculkan angka. Kalau misalkan teman-teman di versi 1 kayak gini, di masing-masing balance tadi, coba dipikirkan, ada nggak yang bisa disisipkan angka di sana, biar menggambarkan bahwa ini adalah tanggung jawabku, bukan job deskripsi biasa gitu. Misalkan di balance nomor 1, melayani nasabah dalam transaksi perbankan. Ini kan kayak definisi umum dari ya semua teller bakal gitu kan. Lalu teman-teman pengen bikin pembeda. Nah, aku kasih contoh di poin nomor 1 itu, teman-teman tulis aja, misalkan melayani transaksi nasabah harian rata-rata misalkan berapa 200 transaksi atau melayani rata-rata 200 transaksi nasabah ke teller misalkan gitu. Jadi di situ teman-teman nonjolin bahwa oke mungkin orang jadi teller banyak, tapi nggak semua teller loh bisa per hari handle 200 misalkan kayak gitu, ya kan? Atau bisa ada 200 yang datang walk in yang datang misalkan kayak gitu. Jadi coba teman-teman terapin itu di semua tanggung jawab yang nanti teman-teman akan uraikan di CV-nya gitu. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan pengalaman kerjanya ada banyak, nanti disusun aja nggak apa-apa. Misalnya teman-teman jadi teller, pernah jadi teller beberapa kali di bank yang berbeda, teman-teman nggak apa-apa diurutin dulu dari yang terbaru, mundur gitu. Ingat ya, halamannya boleh sampai 3, jadi nggak masalah gitu. Itu kalau mau menerapkan tadi yang ditulis di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen pakai versi 2 dan ini adalah versi yang aku sangat rekomendasikan ya, karena lengkap gitu, bahwa teman-teman tidak hanya bilang bahwa nih loh saya pernah di sini, tidak cuma bilang itu, tidak cuma bilang nih loh setelah saya di sini saya akhirnya jadi jago ini, nggak cuma itu, tapi apa? Nih loh selama saya di sini saya tuh tidak hanya memberikan kontribusi tapi juga prestasi. Nah, itu teman-teman coba bayangkan. Ingat ya, prestasi itu nggak harus yang selalu menang perlombaan, kompetisi, viral, dapat hadiah, piagam, dan lain-lain kayak gitu ya, piala gitu-gitu. Tapi coba teman-teman lihat terkait dengan apa sih achievement terbaik teman-teman selama bekerja di situ. Contohnya di sini pencapaian yang aku tulis adalah misalkan mampu melayani rata-rata sekian transaksi per hari. Ini contoh kalau misalkan di bagian tanggung jawab teman-teman tidak memunculkan angka, tapi pengen munculnya di pencapaian. Tapi kalau di versi 1 tadi angkanya masukin di tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian misalkan teman-teman ada kompetisi nih, misalkan juara keberapa freelancer berprestasi pada kapan misalkan gitu. Atau misalkan semua staf bank kan misalkan ada yang dikasih briefing tuh kontribusi untuk cross selling biar nambah fee based income misalkan teman-teman boleh aja gitu melakukan mampu melakukan cross selling produk apa misalkan teman-teman satu grup gitu kan terus ada dari grup lain tuh yang teman-teman cross selling misalkan produk asuransi senilai sekian ratus juta sebagai fee based income cabang misalnya gitu boleh kayak gitu nggak masalah gitu jadi teman-teman boleh misalkan kayak gitu. Jadi coba dibayangkan terkait dengan pencapaian teman-teman sebagai seorang teller itu apa gitu. Nah nanti kalau udah tinggal teman-teman apa pastikan semua elemen CV yang lain gitu ya menuliskannya juga dengan benar. Nanti aku akan coba bahas di video lain ya terkait dengan elemen yang lain. Nah, sementara dari aku itu dulu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan dipersilahkan tuliskan di kolom komentar, kita akan diskusi bareng. Atau misalkan teman-teman di sini pengen diskusi lebih detail sama aku, boleh banget silahkan DM aku via sosmedku. Misalkan DM via LinkedIn-ku, atau lewat Instagram-ku, atau lewat TikTok-ku, Facebook-ku. Aku open banget kayak gitu. Temukan nanti di channel YouTube ini gimana caranya mengakses semua sosmedku tadi ya gitu.
Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Semoga membantu. Semoga teman-teman di sini mampu menjabarkan pengalaman kerja dengan baik di CV. Karena harusnya sebagai seorang yang sudah memiliki pengalaman kerja, pengalaman kerjanya itu harus yang dominan berbicara di CV-nya. Karena pada saat menjabarkan pengalaman kerja, kita itu menunjukkan atau menonjolkan kita punya pengalaman apa, kita punya prestasi apa, dan setelah dari sana, kita jadi punya kemampuan apa. Oke teman-teman, sementara itu dulu dari aku. Terima kasih, semoga sukses selalu. Semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Thank you.